Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang lanjutan dari video tutorial Maya Accounting dari salah satu bukunya Pak Suyono, yaitu kegiatan belajar 4 terkait dengan entry saldo awal. Nah, sebelum kami sampaikan ini, jadi kegiatan belajar 4 ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Yang mana di sini untuk kegiatan belajar 1 kemarin kita sudah menyiapkan data awal perusahaan, mulai dari nama perusahaan, terus bulan konversi, terus pemilik dan seterusnya. Lalu kegiatan belajar 2 kita sudah menyiapkan data akun perusahaan, mulai dari akun-akun yang kita gunakan, mulai dari akun aset sampai akun, expense. Lalu kegiatan belajar 3 kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan penyesuaian pajak perusahaan. Nah, terkait dengan kegiatan belajar 4 yaitu entry saldo awal perusahaan pada Mayop. Nah, terkait dengan hal ini di bukunya Pak Suyono ini sudah disampaikan bahwasanya dalam, buku ini ada beberapa tujuan yang diharapkan. Yang pertama yaitu, siswa dapat menjelaskan penentuan bulan konversi dan tanggal pencatatan bulan konversi. Jadi bulan konversi itu adalah bulan terjadinya transaksi pertama kali, Anda menggunakan, Mayop ya. Jadi bukan bulan Januari, bukan bulan Juli, tetapi bulan Anda pertama kali menggunakan, aplikasi Mayop ini. Yang kedua, Anda bisa menyebutkan menu yang digunakan untuk pencatatan saldo awal. Jadi menunya tuh kayak apa, nanti akan disampaikan. Yang ketiga, yaitu mencatat saldo awal. Nah, terkait dengan hal ini, nah ini merupakan, isian materi yang pertama terkait dengan penentuan bulan konversi. Jadi pengisian bulan konversi yang dilakukan pada saat pembuatan file data baru berpengaruh pada pengentrian saldo awal. Jadi, jika bulan konversi ditentukan Januari, maka secara otomatis Mayop mencatat tanggal pengentrian saldo awal itu maaf, 1 Januari. Jadi secara otomatis Maip itu sudah sangat cerdas sekali, menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau misalnya bulan konversi Anda bulan Januari, maka saldo awalnya langsung otomatis 1 Januari. Nah, jika bulan konversi Anda itu bulan Desember, maka saldo awalnya nanti itu yaitu per tanggal 1 Desember. Nah, jika bulan konversi ditentukan pada bulan Juli atau Januari, maka Mayop hanya mencatat saldo akun realnya saja dan tidak menerima akun-akun nominal ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi akun-akun real itu terdiri dari, aset, kewajiban, dan ekuitas, sedangkan yang akun laba rugi itu terkait dengan pendapatan dan beban gitu ya. Itu untuk bulan jika ditentukan pada bulan Juli atau Januari. Nah, apabila ada kasus di mana saldo awal itu terdiri dari akun real dan akun nominal, sedang bulan konversi ditentukan bulan Juli atau Januari, maka pencatatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saldo akun real di-entry melalui menu pencatatan saldo awal yang disediakan oleh Mayop. Tentunya ini akan terjadi ketidakseimbangan, yang mana nanti saldonya itu tidak nol. Karena memang, di sini data yang disediakan itu terdiri dari akun real dan akun nominal. Yang mana yang jelas intinya, akun real itu harus menggunakan, akun opening balance. Sedangkan kalau akun nominal itu menggunakan entry saldo atau record journal entry. Ini ya. Jadi saldo akun nominal itu di-entry melalui jurnal umum. Jadi tidak disediakan di, eee, account opening balance ya. Untuk menunya seperti ini ya, bisa Anda lihat di buku Anda. Bagi yang sudah memiliki, yang belum memiliki silakan mengunduh. Link downloadnya sudah kami sediakan di link deskripsi ya. Intinya Anda silakan klik setup, lalu klik balance, lalu pilih account opening balance. Nanti setelah itu Anda akan dikasihkan, tabel atau jendela yang mana Anda itu disuruh untuk mengentri satu per satu, saldo masing-masing akun yang ada di Renata. Nah, terkait dengan kasus dari Renata, mari kita cek.
akun yang disediakan oleh buku ini yaitu akun apa aja, dan ini bisa Anda lihat di halaman, 81 ya. Maaf, bukan 81 tetapi halaman 82 ya. Jadi di halaman 82 di sini itu ternyata kita hanya disediakan akun realnya saja, yaitu mulai dari basic account hingga ke, modal atau kapital. Jadi kita tidak disediakan akun nominalnya. Atas dasar ini, maka kita yang akan kita gunakan sebagai cara untuk import, atau mungkin entry yaitu setup, balances, dan account opening balance ya. Jadi mari kita buka aplikasi, MyYob atau mungkin file yang sudah kita buka kemarin ya. Ini silakan di-minimize, jadi silakan kita buka MyYob accounting-nya. Ini sudah muncul, lalu kita klik open ya. Kita cari kemarin kita buatnya itu di folder mana ya. Jadi jangan sampai Anda itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi ketika Anda sudah menemukan folder di mana Anda menyimpan file Anda, silakan file tersebut Anda buka ya. Silakan filenya diklik kiri, lalu Anda klik open. Nah, muncul seperti ini ya. Silakan Anda klik OK saja. Ini hanya sebatas informasinya aja. Kalau misalnya file Anda itu punya password apa enggak gitu. Kalau misalnya enggak punya password, silakan klik OK. Nah, sudah langsung ya. Kebetulan ini langsung ya, jadi kalau misalkan nanti, muncul-muncul yang lain, bisa dibaca, yang jelas tolong dipahami kata-katanya. Kalau nggak bisa silakan Anda buka Google Translate ya. Oke, jadi kita langsung masukkan ya, setup, balances, dan account opening balance ya. Ini kalau kita ingin memasukkan, akun-akun realnya ya. Karena memang yang disediakan di kolom account opening balance ini hanya akun realnya saja. Nah, terus kalau misalnya Anda kok, ternyata di bukunya ini ada beberapa akun nominal, maka Anda bisa memasukkannya melalui, record journal entry. Caranya gimana? Caranya ini ya, silakan Anda pilih account, lalu pilih, record journal entry. Nah, di sini sudah disediakan tanggalnya tanggal berapa, misalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 17 misalnya, memonya adalah saldo awal. Nah, di sini silakan Anda pilih, akun-akun yang Anda akan gunakan sebagai, saldo awalnya ya, itu. Oke, ini cancel karena kebetulan di sini cuman, akun real, maka kita isi akun realnya saja ya. Setup, balances, lalu opening balance. Nah, di sini sudah ada. Nah, karena pendek kita panjangin sedikit. Oke, sudah cukup ya. Silakan Anda buka di halaman, ini ya, halaman 82 ya. Di halaman 82 di sini, ada beberapa daftar akun yang harus Anda ketahui ya. Jadi di dalam Mayop itu ketika kita memasukkan saldo awal, tolong Anda pahami yang namanya akun kontra ya. Jadi akun kontra itu akun yang kelompok akun yang seharusnya di posisi normalnya itu sebelah debit misalnya, tetapi diletakkannya itu di posisi kredit. Contohnya yaitu akun, harta misalnya atau akun aset. Akun aset itu kan saldo normalnya di posisi debit, tetapi di sini ada beberapa akun yang mana, posisinya itu di sebelah kredit. Jadi, posisi kredit inilah yang disebut sebagai akun kontra ya. Bukan berarti akun kontra itu selalu yang di sebelah kredit itu bukan, tetapi akun kontra itu merupakan akun yang tidak, normal posisinya ya. Mari kita, isi satu persatu di Mayop Anda, BCA account itu 45 juta, lalu cash drawer 10 juta, lalu petty cash 5 juta, langsung ke office supplies ya, itu yaitu 5.250.000.
bawahnya photograph supplies-nya itu adalah 10 juta. Lalu equipment at cost-nya, nah ini ya, Prof, 35 juta. Lalu bawahnya depresiasinya itu minus 7 juta. Jadi minus ya, karena saldo normalnya itu di sebelah debit, tetapi di posisi di samping ininya itu di sisi kredit. Jadi untuk memindahkan di sisi debit maka kita minus ya. Oke, lanjut. Furnitur itu nilainya 32 juta. Depresiasinya adalah 6.400.000. Motor Vaiselnya itu kosong, ini kosong. Bawahnya 37 juta. Depresiasinya yaitu 14.800.000. Terus bank card-nya 6 juta ya. Lalu PPN payable-nya 7.500.000. Lalu salary payable-nya 5.050.000. Lalu BCA allowance atau utang bank BCA yaitu 50 juta. Renatas Capital itu 100 juta. Terakhir Renata Drawings. Equity itu saldo normalnya di sisi kredit ya, tetapi di sini Renata Drawing itu ada di posisi debit. Jadi untuk memindahkan di posisi kredit, maka kita kasih tanda minus ya. Karena di sini kolom kapital atau modal itu saldo normalnya di sebelah kredit ya. Oke, kita isi minus 17.500.000. Nah, di sini sudah 0 ya. Artinya kita sudah berhasil memasukkan saldo awal untuk perusahaan Renata Interior Designer untuk yang akun neraca, dan memang kebetulan yang ada di sini tuh cuman akun neraca ya, tidak ada akun nominal gitu ya. Jadi salah satu ciri kalau misalnya Anda sudah berhasil itu adalah amount left to be allocated-nya itu adalah 0 ya. Itu demikian terkait dengan video kami untuk input saldo awal di Mayop. Semoga video kami ini bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang kegiatan belajar 6, yaitu mencatat transaksi penerimaan untuk Mayop versi 18. Nah, kegiatan belajar 6 artinya di sini kami sudah memberikan Anda video mulai dari kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 6 ya. Jadi perlu kami sampaikan kalau misalnya Anda masih lupa terkait dengan video kami sebelumnya, yang pertama terkait dengan data awal perusahaan itu sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Video kedua juga sudah kaitannya sama pembuatan daftar akun. Pembelajaran ketiga juga sudah terkait dengan pajak. Keempat, entry saldo awal juga sudah, dan yang kelima, mencatat transaksi pembayaran juga sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Nah, terkait dengan video kali ini akan kami sampaikan tentang kegiatan belajar 6, yaitu mencatat transaksi penerimaan. Nah, terkait dengan transaksi penerimaan, di sini ada 5 hal yang akan kita pelajari di bukunya Pak Suyono ini. Kalau misalnya Anda belum memiliki bukunya Pak Suyono ini, link download buku ini sudah kami sampaikan di link deskripsi. Silakan Anda unduh buku tersebut untuk mengikuti video tutorial kali ini. Nah, ada 5 kegiatan yang akan kita lalui di kegiatan belajar 6. Antara yang pertama, mendefinisikan atau memberikan pengertian apa sih transaksi penerimaan. Yang kedua, menunjukkan menu untuk transaksi penerimaan. Jadi menu di Mayop itu untuk mencari transaksi penerimaan itu apa, caranya seperti apa.
Yang ketiga, mencatat penerimaan berupa uang tunai. Yang keempat, penerimaan berupa cek. Dan yang terakhir adalah yang kelima, memeriksa jurnal transaksi penerimaan. Nah, langsung saja. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengerti tentang apa sih transaksi penerimaan. Nah, di buku saya punya Pak Suyono ini sudah disampaikan. Jadi terkait dengan pengertian transaksi penerimaan yaitu penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan. Karena ini merupakan buku jilid 1 ya. Jadi ini terkait dengan perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Jadi terkait dengan perusahaan jasa, karena kaitannya sama jasa, artinya pendapatan kita itu berupa dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan, karena kita memang perusahaan jasa. Nah, penerimaan pendapatan ini berupa yang pertama uang tunai, biasanya disimpan di perusahaan. Yang ke poin B yaitu cek disetor ke bank. Rata-rata sih untuk sekarang ini perusahaan itu langsung ke cek ya, disetor ke bank. Jadi meminimalisir perusahaan itu melakukan penyimpanan uang di kantor. Mengapa? Karena rawan terjadinya kehilangan kalau misalnya disimpan di kantor. Oleh karena itu biasanya perusahaan itu langsung transfer atau ke bank untuk menyetor penerimaan atau nasabah kita membayar langsung ke bank dalam bentuk cek. Nah, yang poin kedua yaitu apa sih menu untuk mencatat transaksi penerimaan? Yaitu sama seperti kegiatan belajar 5 kemarin. Kalau kegiatan belajar 5 kemarin itu transaksi pembayaran ya. Kalau kegiatan belajar 6 ini adalah transaksi penerimaan. Jadi silakan Anda klik command center ini ya. Lalu Anda pilih yang receive money, itu untuk transaksi penerimaan. Nah, kalau misalnya kegiatan baca 5 kemarin, karena kita transaksi pembayaran, maka kita pilih yang spend money. Karena di sini kita menerima pembayaran, maka kita pilih yang receive money. Itu seperti itu. Nah, poin ketiga, mencatat transaksi berupa uang tunai. Nah, itu cara-caranya seperti ini sudah ada di buku, ya. Langsung saja kita praktekkan. Silakan yang pertama kita buka aplikasi MyYob-nya terlebih dahulu. Ini MyYob-nya versi 18. Kita pilih yang open. Kita buka file yang sudah kita buat ya. Ini file yang sudah kami buat mulai dari kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 5 ya. Kita pilih oke karena tidak di password. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Jadi kalau di kegiatan belajar 5 kemarin, kita akan melakukan yang namanya transaksi pembayaran. Nah, untuk kegiatan belajar 6, kita melakukan transaksi penerimaan uang. Artinya kita pilih banking and pilih tab yang receive money. Nah, di sini ya. Ini merupakan jendela bagaimana kita itu nanti akan menerima uang. Itu ya, atau menerima pembayaran dari nasabah kita. Nah, oke, yang poin 3 kita untuk menerima berupa uang tunai. Jadi kita sudah pilih command center banking dan receive money, ini sudah ya. Jadi, kita sudah pilih, command center banking dan kita juga sudah memilih yang receive money. Lalu setelah itu kita pilih deposit to account, diisi dengan akun cash on hand melalui atau dalam kasus Renata Interior diisi adalah cash drawer. Kita pilih ini. Nih ya, deposit to account kita pilih yang cash drawer ini ya, artinya cash di tangan. Oke, kita pilih use account. Nah, ini. Oke, selanjutnya langkahnya nih ya sudah ada. Oh, sudah ada caranya di sini ya. Banking, receive money, lalu kita pilih ini basic account, kita ganti cash drawer. Setelah sudah, kita data penerimaan kas. Nah, ini contohnya ya. Ini Renata Capital, itu setoran modal dari pemilik. Nah, cuma satu ini aja ya. Oke, kita langsung masukkan saja. Itu terkait dengan setoran modal pemilik ya. Oke, kita pilih ID-nya kita auto saja. Tanggalnya itu adalah tanggal 7 bulan 1 tahun 13. Bayarnya di sini kita isi dengan kosong ya. Nomor receive-nya kita menerima uang yaitu senilai ini ya, 20 juta
rupiah. Kita isi di sini 20 juta, tap. Payment methodnya yaitu tentu saja menggunakan cash ya. Lalu memonya yaitu setoran modal dari pemilik. Nah, akunnya karena setoran modal maka kita pilih yang namanya Renata Capital di sini ya. Kita pilih Renata Capital ya. 3110 jumlahnya 20 juta. Sudah ini NT dan seterusnya. Kalau memang sudah, silakan Anda klik Ctrl R untuk ngecek jurnalnya yang nanti seperti apa. Ini ya. Jadi ini sudah muncul cash drawer-nya. Oh maaf ini di sini kok masih auto sedangkan di sini kok ada CR strip 5 ya. Jadi di sini kita harus ganti, maaf tidak auto tetapi di sini Anda ganti dengan CR strip 05. Oke di tab, setelah itu baru Ctrl R. Nah di sini sudah ada ya. Jadi setoran modal dari pemilik, cash drawer-nya atau kas kita bertambah 20 juta dan Renata Capital atau modal Renata juga bertambah di sisi kredit nilainya 20 juta rupiah. Jika sudah silakan Anda klik record. Nah, sudah artinya sudah hilang, artinya sudah dicatat atau direkam oleh Mayop. Selanjutnya ya, yang poin 3 tadi kan kita menerima berupa uang tunai. Nah, untuk yang keempat kita menerima berupa cek ya. Hampir sama seperti yang poin 3, jadi banking, receive money, hanya saja silakan di sini Anda ganti dengan BCA account. Nah, kita ganti di sini menjadi BCA account. Oke, sudah. Kita cari lagi di sini CR 06 ya, karena lanjutannya ya. CR 06 tanggalnya yaitu tanggal 29 bulan 1 tahun 13 tab. Payment methodnya di sini menggunakan cek. Memonya yaitu penerimaan dari penjualan tunai. Penerimaan dari penjualan tunai. Nah, di sini penjualan tunai itu jangan Anda artikan sama seperti perusahaan dagang yaitu penjualan barang, tetapi di perusahaan jasa kita juga anggapnya itu penjualan jasa ya. Jangan lupa di sini Anda isi dengan 51.700.000 tab. Oke, sudah. Silakan di sini Anda isi akunnya di sini 4.000 tab. Salesnya di sini 42.350 tab. Lalu yang kedua adalah 42.000 tab. Nah, 9350 dan di sini sudah 0 ya. Out of value-nya sudah 0 artinya di sini itu sudah kosong, artinya sudah seimbang antara uang yang kita terima 51.700 dengan dua akun ini ya. Kalau sudah silakan Anda klik Ctrl R di sini ya, sama ya, antara yang di buku ya CR006 dan apa namanya, yang ada di sini itu sudah sama. Oke, maaf ya di sini kita ganti dengan PPN, maaf belum kami isi PPN, maka tidak sama ya. Jangan lupa Anda tab terlebih dahulu untuk bisa tahu kesamaannya. Nah ini sudah ya. Jadi BC account 51.700, ini 38.500, 8.500 dan 4.700. Bentar, saya cek lagi. Ya kayak ini ya, sudah sama ya. Kalau sudah silakan Anda klik OK dan silakan Anda klik record. Nah, sudah hilang ya. Jadi itu untuk yang poin 4. Nah, setelah itu kita langsung ke poin 5, jurnal transaksi. Nah, ini ya. Jurnal transaksi penerimaan, banking transaksi jurnal. Oke ya. Jadi supaya kita tahu ya terkait dengan jurnal kita sudah masuk atau belum. Silakan di sini Anda cancel boleh, Anda pilih ke sini langsung juga boleh ya. Jangan lupa di sini silakan Anda ganti tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 tahun 13. Nih, sudah ini ya. Silakan di sini kita tarik saja.
Nah, ini sudah muncul ya. Ada 2 transaksi yang, tadi kita masukkan terkait dengan penerimaan. Yang pertama itu tanggal 7 dan tanggal 29. Nah, di kegiatan belajar 5 kemarin, kita juga sudah input beberapa transaksi, 1, 2, dan 3. Salesnya masih kosong, prosesnya kosong, inventarinya kosong, dan all jurnalnya ini ya. Kalau misalnya Anda pengen tahu keseluruhan jurnal, silakan Anda pilih yang tab all ya. Itu untuk Anda kalau misalnya pengen tahu seluruh jurnalnya seperti apa. Oke, demikian video tutorial kali ini terkait dengan kegiatan belajar 6. Semoga memberikan manfaat untuk para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang tata cara pengerjaan kegiatan belajar 5, yaitu mencatat transaksi pembayaran. Nah, ini merupakan e-book ya, e-book dari Pak Suyoto. Jadi kalau misalnya Anda pengen mendapatkan e-book ini, linknya nanti akan kami sampaikan di deskripsi ya. Jadi silakan diunduh terlebih dahulu untuk mengikuti tutorial yang akan kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini ya. Jadi pada kegiatan belajar 5 ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu mengerti transaksi pembayaran, yang kedua mengerti menu untuk mencatat transaksi pembayaran, yang ketiga pembayaran menggunakan cek, keempat kas kecil, yang kelima dengan bank card atau kartu kredit, dan yang terakhir adalah pemeriksaan jurnal transaksi pembayaran. Nah, beberapa kegiatan ini semoga bisa Anda dapatkan full ya dari 1 hingga ke 6 ini di video tutorial kali ini. Oke, mari kita dari poin pertama yaitu pengertian transaksi pembayaran. Di bukunya Pak Suyono ini telah disampaikan bahwasanya dalam perusahaan jasa selalu melakukan transaksi pembayaran. Nah, yang dimaksud dengan transaksi pembayaran dalam hal ini yaitu kaitannya sama perusahaan jasa ya. Jadi setiap perusahaan itu berbeda pengertiannya. Maka kegiatan pembayaran atau transaksi pembayaran yaitu kegiatan pengeluaran uang, yaitu intinya kegiatan pengeluaran uang untuk keperluan operasi perusahaan, operasional. Contohnya yaitu pembelian supplies. Supplies itu adalah perlengkapan ya. Pembayaran beban sewa, beban listrik, beban telepon, beban iklan, beban gaji, dan sebagainya. Nah, terkait dengan transaksi pembayaran ini, di dalam MAYIP ini menyediakan 3 jenis cara ya. Yang pertama, pilihannya yaitu dengan cek atau cash in bank, artinya nanti cash in bank kita langsung berpengaruh. Jadi langsung berkurang di dana kas kita yang ada di bank. Yang kedua yaitu pembayaran dengan dana kas kecil, yaitu kas yang ada di tangan kita yang akan berpengaruh, tidak akan berpengaruh kepada kas kita yang ada di bank. Yang ketiga yaitu pembayaran dengan kartu kredit atau bank card. Ini tentu saja akan mempengaruhi transaksi di kartu kredit perusahaan kita. Nah, dalam kegiatan belajar 5 ini akan dijelaskan bagaimana cara pembayaran melalui ketiga metode ini ya, dengan cek, dana kas kecil, dan dengan kartu kredit. Nah, menu untuk mencatat transaksi pembayaran yaitu langsung kita buka di Command Center ya. Ini Command Center ini. Lalu kita pilih spend money untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, baik melalui cek, dana kas kecil, atau mungkin bank card. Nah, untuk mempraktekkan ini langsung kita buka saja file yang sudah kita kerjakan mulai dari kegiatan belajar 1, 2, 3, hingga 4 ya. Pastikan sudah Anda kerjakan. Mari kita buka MAYAP kita klik open, lalu kita pilih file yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi kegiatan belajar 5 ya. Oke, kita buka MAYOP ya, maaf. Baik, kita buka file yang kemarin kita kerjakan ya, ini filenya. Ini seperti biasa kita passwordnya tidak ada, langsung kita klik OK saja. Ini kita klik yes ya, do you wish to run ya, artinya pertanyaannya apakah Anda akan merun atau menjalani aplikasi saat ini juga, Anda klik yes. Nah, ini cancel if you don't wish to continue. Jadi kalau misalnya Anda pengen kembali silahkan klik cancel. Kalau Anda pengen lanjut silahkan klik OK. Nah, ini dari MAYAP sudah keluar notifikasi bahwasanya tidak ada error ditemukan di company file Anda. Kita klik OK. Nah,
Oke, sebelumnya mari kita cek terlebih dahulu untuk memperkuat ingatan kita sudah sampai manakah kegiatan belajar kita yang sudah kita kerjakan. Kita klik setup, company information, nah ini sudah, artinya kegiatan belajar satu sudah selesai. Yang kedua adalah kaitannya sama akun, kita cek akun listnya, ini sudah ada akun-akunnya, artinya kegiatan belajar 2 sudah kita laksanakan. Yang ketiga adalah terkait dengan saldo awal ya, kita cek di balances dan account opening balance. Nah ini sudah ada isinya dan amount allocatednya itu 0, artinya sudah benar. Yang terakhir kemarin terkait dengan pajak ya, list tax code. Nah ini tinggal 2, artinya sudah selesai terkait dengan pengaturan pajak. Nah, sekarang kita cek terkait dengan kegiatan belajar 5, yaitu terkait dengan transaksi pembayaran. Nah, oke, langsung kita cek di halaman 87 ini ya, atau mungkin di page 103 ini. Oke, untuk mencatat transaksi pembayaran dengan cek dalam MyYop menggunakan menu yang sama, Command Center Banking Spend Money. Untuk kolom Pay From diisi dengan akun penyimpanan cash in bank. Contohnya ini klik Command Center Banking Spend Money, klik data pengeluarannya. Jangan lupa ini Anda isi dengan BCA account karena kita menggunakan cash in bank ya. Jadi cash in bank ini tidak serta-merta cash in bank ini tidak serta-merta Anda langsung cari akun cash in bank ini tidak ya, tetapi silahkan Anda pilih rekening bank mana yang akan Anda gunakan. Kalau misalnya Anda punya beberapa akun bank, misalnya punya BCA, Mandiri, BNI, silakan disesuaikan. Nah, kebetulan di video kali ini yang dimiliki oleh Renata itu adalah BCA account ya. Jadi dari beberapa menu pembayaran yang dimiliki oleh Renata itu adalah BCA account dan di sini tidak ada akun cash in bank, adanya yaitu akun BCA account. Jadi kita pilih kalau misalnya kita ingin melaksanakan transaksi pembayaran menggunakan akun bank BCA. Oke, di sini kita sudah. Oke, di sini kita langsung isi ya. Oke, yang mana? Ini ya. Kalau misalnya kurang jelas ya, saya harap sudah terbaca dari tampilan layar ya, atau mungkin di pause. Nah ini ya, ini ya. Oke, kita masukkan 21.400, 5.500. Jangan lupa tanggalnya ya. Cek new numbernya 230, ini 230, date-nya yaitu tanggal 10 bulan 1 tahun 2013. Amount-nya itu bisa Anda isi sekarang, bisa Anda isi nanti ya. Kalau Anda isi sekarang ya boleh ya, 32.330. 32.330. Di tab ya. Mari kita isi satu persatu terkait dengan bukti transaksi ini ya. Ini 21.400, yaitu salary payable-nya itu 5.500.000. Lalu ini 61.800 ya, di tab. Nominalnya 1.100.000, di enter. Lalu ada 21.350, PPN payable-nya yaitu 7.500.000, enter lagi. Terus 12410, nominalnya 7.300.000. Lalu ada bank card 21100, maaf ini ya, bank card 6 juta, enter. Lalu 61100, advertising promotion itu 2430. Lalu ada rent 6280, 2.500.000. Nah, pastikan di sini sudah 0 ya. Jadi kalau misalnya sudah 0, maaf dan jangan lupa di sini Anda isi dengan memonya. Memonya ini terserah pada Anda ya. Bisa diisi sesuai dengan selera, cuman hanya kita di sini mencontohkan, jadi kita sesuaikan dan yang ada di buku ya.
Kalau di buku ini kan pembayaran beban dan pembelian aset. Jadi kita isi dengan pembelian beban, pembayaran beban dan pembelian aset. Pembayaran beban dan pembelian aset. Nah, ini. Jangan lupa kalau misalnya Anda ragu, silakan Anda cek dengan Ctrl R. Nah, ini Ctrl R merupakan print preview terkait dengan transaksi Anda. Jadi saran saya selalu gunakan Ctrl R sebelum Anda merecord jurnal ini. Ini untuk mencegah, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Jadi kartnya ini masih kosong, bisa Anda isi, bisa enggak. Kalau misalnya Anda tahu orangnya nanti siapa, atau kepada siapa nanti Anda bisa menambahkan ya. Kalau misalkan tidak ada ya kosongi aja. Kalau sudah silakan Anda klik record. Nah, sudah ya. Sudah hilang artinya sudah di jurnal. Kalau misalnya Anda penasaran terkait dengan jurnalnya, sudah masuk atau belum, Anda bisa klik di sini ya, jurnal, klik umumnya, silakan Anda pilih tanggalnya 1 bulan 1 tahun 13 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 14. Generalnya kosong. Nah, ini ya. Sudah ada. Jadi sudah muncul di disbursement atau pengeluaran ya. Itu pembayaran beban dan pembelian aset, basic akunnya di sebelah kredit, sedangkan akun-akun yang lain itu ada di sisi debit. Begitu. Itu untuk yang kegiatan pencatatan pembayaran menggunakan cek. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menggunakan kas kecil ya. Sama seperti pembayaran cek ya, hanya saja kita ganti dengan petty cash ya. Langsung saja ini kita close, ini Anda ganti dengan petty cash. Atau misalnya kalau Anda sudah terlanjur keluar, banking, spend money ya, ini Anda ganti dengan petty cash. Silakan Anda isi, ceknya di sini adalah V-strip, V-strip 017 di tab, tanggalnya tanggal 15, bulannya bulan 1 tahun 13. Di tab, jumlahnya itu 396 juta. Rp396.000, memonya di sini yaitu untuk petty cash item. Tab saja, akunnya apa saja di sini ada laundry ya, sesuai dengan ada di buku ini ya. Ada laundry, postage dan staff amenities ya. Kita pilih yang pertama 62100, nominalnya yaitu 100.000. Lalu ada postage itu 62700, itu nominalnya 76.000. Terakhir yaitu staffnya 63010, 3010 itu 220.000 ya. Ini semuanya adalah NT artinya tidak ada pajaknya. Kalau misalnya Anda ragu lagi silakan klik Ctrl U ya. Maaf, tidak di sini ya, Ctrl R, Ctrl R. Nah, ini ya, jadi sesuai dengan yang ada di arahan di buku ya, tampilan terkait dengan akan jadi jurnal seperti apa, di sini sudah sama ya. Tanggal 15 bulan 1 2013, di sini sudah ada ya, tanggal 15 bulan 1 tahun 2013, 2013, klik OK. Kalau sudah klik record. Nah, sudah hilang. Oke, yang ketiga yaitu pencatatan dengan bank card. Sesuai dengan yang tadi ya, seperti sama kayak basic account dan petty cash, sama ya. Jadi silakan Anda ganti ini dengan bank card, lalu cek number-nya di sini Anda isi dengan B09 ya. B-strip 029, date-nya itu tanggal 18 bulan 1 tahun 2013. Memonya yaitu rekening telepon dan listrik ya. Rekening telepon dan listrik. Nah,
silakan di sini Anda pilih rekening teleponnya yaitu 63100. 63100 itu untuk telepon, nominalnya yaitu 595.000, maaf, nominalnya 585.000. Kita isi 585. Lanjut ke yang kedua, electricity 63410. 63410 electricity itu adalah 421.000. Nah, oh ya, ini maaf lupa, karena saya kelupaan, ini tinggal Anda klik saja, nanti sudah muncul ya. 1.001.006.000, pastikan di sini sudah 0. Nah, caranya tinggal Anda tap aja. Nah, jadi kalau misalnya di sini kok, jadi Mayap itu tidak menganggap data ini sudah masuk kalau masih ada ini ya, masih hidup pointernya. Jadi harus Anda tap atau mungkin Anda enter supaya di sini sudah muncul. Kalau sudah sama seperti ini, jangan lupa untuk klik Ctrl R. Ini ya, bank card-nya 1.006.000, telepon dan electricity. Electricity itu adalah listrik ya. Kalau sudah klik record. Itu untuk transaksi menggunakan bank card. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengecek pemeriksaan jurnal pembayaran. Ini ya, jurnal transaksi pembayaran. Kita cek dari ketiga yang sudah kita masukkan tadi, jurnalnya sudah benar atau belum. Nah, caranya kita keluar aja tidak apa-apa, Anda klik transaction jurnal, di sini ada banyak ya. Intinya itu Anda ya, contohnya misalkan bank sales misalnya. Transaction jurnal Anda pilih nih. Yang penting silakan Anda pilih tab disbursement ya, itu artinya adalah pengeluaran. Intinya kalau di sini sudah ada 3 ya, 1 2 3, artinya kita sudah berhasil memasukkan ketiga jenis pengeluaran kas yang ada di buku ya. Itu untuk tutorial kali ini terkait dengan cara pembayaran dengan cash in bank, dengan petty cash dan dengan bank card. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.